Merdeka! 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 Selamat pagi, teman-teman semua. Berjumpa kembali bersama saya di sini di channel Fafa Palma. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, teman-teman, hari ini ya saya akan menyampaikan kabar yang sangat luar biasa ya, sangat berarti buat Indonesia dan untuk perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ya, kabar ini datang dari FIFA sendiri, dari FIFA World Cup. Oke, dari kabar ini saya kutip ya di laman Instagram pribadi milik FIFA World Cup. Oke, jadi dia menyampaikan empatinya kepada Indonesia, yakni telah mengucapkan dirgahayu Indonesia yang ke-80 tahun. Oke, yang sebelumnya tidak pernah kita menemukan hal ini ya di FIFA World Cup. Ini artinya apa, teman-teman? Artinya kita sudah dipandang oleh FIFA ya sebagai tim yang bisa bersaing di kancah dunia. Melihat dari statistik di sekarang ini adalah ucapan yang publik ya. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada FIFA ya. Terima kasih atas empatinya kepada timnas Indonesia. Jadi ini nanti ya semoga bisa membawa dampak positif kepada timnas Indonesia nantinya ketika berlaga di round 4 ya. Semoga di round 4 timnas Indonesia lebih positif vibes ya, optimis untuk bisa laju ke uh, Piala Dunia ya dengan enjoy ya, karena kita didukung oleh pihak yang sangat berpengaruh kepada gelaran World Cup kali ini ya, yakni FIFA. Luar biasa. Perlu kita tahu bahwasanya lawan kita nantinya di World Cup Qualification round 4 ini tidak mudah ya, tidak sangat mudah. Ada Arab Saudi dan juga Irak. Kita eh, kalau kita melihat record ya, Arab Saudi juga pernah kita kalahkan di round 3 kemarin ya, yang sangat memalukan ya, di kandang mereka sendiri imbang dan di kandang kita kalah. Oke, jadi dia sangat ambisius pastinya, pasti sangat ambisius untuk bisa mengalahkan Indonesia di round 4 ini. Apalagi mengingat track record mereka adalah langganan Piala Dunia. Jadi dipastikan, sangat dipastikan bahwasanya di round 4 ini mereka akan semakin kuat ya. Mereka ingin balas dendam pasti ya. Mereka tidak mau diejek karena kalah dengan Indonesia ya. Yang notabene peringkatnya terlalu bawah untuk bisa mengalahkan mereka. Jadi pastikan nanti di round 4 mereka akan bermain dengan full ya, full strength, full kekuatan. Dan kedua ada Irak ya. Oke, teman-teman, Irak ini kalau kita melihat track record, kita memiliki track record yang kurang baik dengan Irak. Tapi mengingat ya, sekarang yang memegang Irak sangat berbeda ya. Jadi waktu kita dibantai Irak 5-1 kala itu ya, kita masih melawan pelatih ya, yang berbeda dengan pelatih yang sekarang ini melatih Irak ya. Berbeda, sangat berbeda. Jadi waktu dia melatih itu kita dibantai 5-1. Di leg pertama kalau nggak salah itu 2-1 atau 3-1 gitu loh. Terus leg kedua kita dibantai dengan skor 5-1. Lalu sekarang ini kita akan berjumpa kembali ya dengan Arab Saudi ya, yang notabene kita pernah melawannya di round 3 kemarin, dan Irak yang kita juga pernah melawannya di round 2 kemarin. Jadi dua tim ini sama-sama sudah kita lawan dan kita bertemu kembali di round 4 ini. Oke, dan dua-duanya memiliki track record pada timnas Indonesia yang cukup baik ya. Irak, Arab Saudi, dua-duanya merupakan tim yang hebat ya. Jadi kita tidak bisa
bilang bahwasanya kita sulit untuk menghadapi round 4 ini. Tapi kita bilang ya, seperti yang dikatakan oleh Bung Binder merupakan seorang review bola yang luar biasa. Dan okay, jadi Bung Binder bilang bahwasanya it's okay ya. Jadi kita tidak bilang bahwasanya match ini tuh sulit ya, melawan Irak dan Arab Saudi itu sulit ya. Tapi kita bilang bahwasanya ini tidak mudah ya. Tidak mudah untuk bisa kita lewati, tapi kita tidak bilang sulit ya, tidak mudah saja. Sama-sama orang, manusia, sama-sama kita bisa berbuat salah dan oke, okay, sebagus-bagusnya pemain, yang namanya pemain juga manusia dan manusia tempatnya salah. Jadi kita tetap optimis ya, kita optimis untuk nanti ketika menghadapi round 4, apalagi dengan support seperti ini, support yang luar biasa dari FIFA ya. Semoga dengan hal ini nantinya bisa memberikan sebuah atmosfer kepada pemain timnas Indonesia untuk lebih percaya diri ketika menghadapi round 4. Jadi jangan sampai kita minder ya. Kita minder. Oh, yang kita hadapi bukan lawan yang biasa. Kita ada Irak dan juga Arab Saudi yang bisa menjaga langkah kita untuk ke Piala Dunia. Jangan ya, jangan ada mindset seperti itu. Jadi mindset kita oke, okay, Irak dan Arab Saudi dua-duanya merupakan tim hebat, tapi ya mereka bermain ya, mereka bermain dengan manusia yang sama-sama dengan kita bisa melakukan kesalahan dan kita juga manusia. Kita bisa melakukan kesalahan dan bisa memberikan sebuah ancaman ya yang luar biasa. Karena uh, manusia sejatinya diciptakan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau kita melihat Arab Saudi, oke okay, kelebihan mereka memiliki fisik yang kuat dan strength ya, kekuatan yang luar biasa. Dan Irak memberikan fisik yang luar biasa ya untuk kelebihannya, tapi tidak menjamin itu semua. Mereka dua-duanya memiliki kelemahan. Arab Saudi kelemahannya di sisi sepak bola ya, mereka tumpul di lini tengah. Jadi hal ini bisa kita manfaatkan. Dan juga tumpul salah satu backnya ya, entah di kanan kiri itu jelas. Dari kemarin ketika Arab Saudi berlaga di round 3 itu ketika saya amati, wah mereka sangat tumpul. Mereka tumpul untuk sisi kanan dan kiri. Itu dua-duanya nggak bisa menyatu lah, nggak bisa memberikan sebuah ancaman dan memberikan long pass untuk striker sehingga hal ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Ya, jadi kita akan bermain lebih press kepada pemain lawan yang luar biasa. Karena dengan hal demikian, Arab Saudi tidak seenak sendiri untuk bisa melakukan long pass. Ya, dia memang jarang melakukan long pass, tapi sekali ya mereka melakukannya long pass itu sangat baik loh. Ya, kita perlu tahu ketika kita vs Arab Saudi kemarin pas di kandang kandang mereka atau kandang kita gitu loh. Mereka long pass kepada striker mereka sehingga mau tidak mau back kita yang dimana saat itu diisi oleh Justin Hubner ya dengan berat hati harus uh, mengangkat kakinya, mengangkat sangat tinggi sehingga hal itu memicu wasit untuk memberikan sebuah pelanggaran kepada Arab Saudi sehingga yang kita dapat adalah hadiah penalti waktu itu. Ya memang tanpa cek VR, tanpa cek VR. Tapi dengan posisi seperti itu mutlak ya sangat berat sekali untuk mengatakan tidak penalti ya karena kepala sudah belajar dengan kaki. Dan kedua ada Irak ya, Irak ini memiliki sebuah kelebihan di mana mereka memiliki sisi kanan yang cukup baik
Iya, sisi kanannya. Sisi kanan mereka sangat baik. Ya, mereka sangat dominan ketika menghadapi lawannya. Di round 3 kemarin itu luar biasa. Jadi gol-golnya itu banyak cetak dari sisi kanan. Nah, itu PR dari kita. Oke, jadi kita perlu sekali untuk bisa bermain dengan taktik seperti Arab Saudi, yakni pressing dan sebuah umpan yang long ball ya. Karena dua tim ini sama-sama memiliki memang kalau kita melihat pemainnya sangat bagus ya ketika menghadapi long ball, ketika menghadapi bola tinggi mereka cukup bagus. Tapi kalau kita mengingat track record kita ya, ketika kita VS Arab Saudi waktu itu kita tim kita ya pemain kita memang kalah dari segi postur badan ya tinggi kita kalah dari striker kita kan kalah tapi kita menang loh pas saat duel bola atas itu kita menang artinya apa jadi eh, dua tim ini itu sama-sama memiliki postur yang luar biasa tinggi tapi tidak menjamin dengan postur badan seperti itu akan memberikan impresif kepada kita striker kita di depan ketika ada long ball kita bisa dijangkau oleh mereka jadi ya tidak lupakan saja kita bagus untuk bermain press ya bermain press dan long ball serta striker kita yang cukup mumpuni ya jadi oke striker kita kan ada oleh Romeni tapi oleh Romeni yang kita harapkan cedera padahal dia kalau saya amati sangat berpengaruh ya kalau melawan Arab Saudi dan juga Irak dia sangat berarti sangat berguna lah tapi dengan berat hati dia harus absen pada match ini dan kemungkinan akan diisi oleh Ragnar Orotmangun karena Ragnar dia adalah berposisi sebagai sayap kiri dan juga bisa diposisikan sebagai striker. Tapi jikalau bukan Ragnar mungkin akan bisa memanggil seorang Ramadan Sananta atau Raven Strike. Tapi kalau menurut saya dengan pengalaman yang demikian kita harus bisa melawannya adalah Raven Strike karena dia sudah sedikit sedikit lah sedikit sedikit lama berkancah di luar negeri. Ini Ramadan Sananta ya mungkin sudah bagus ya dia main di Liga Thailand Liga Malaysia atau Thailand itu tapi dia cukup bagus ya dia cukup bagus tapi mengingat lawan kita adalah Arab Saudi dan juga Irak ya, jadi hendaknya kita juga harus melihat bahwasanya pengalaman perlu dan oke level strike yang seharusnya bisa untuk mengisi slot striker menggantikan oleh Romeni ya kita tidak tahu bagaimana taktik seorang Patrick Kluivert ke depannya. Namun kita hanya bisa begadang-gadang. Semoga nantinya timnas Indonesia di round 4 ini ya dengan support yang bagus ya. Semoga dengan ini bisa menjadikan timnas Indonesia lebih positif untuk bisa melangkah lebih jauh ke Piala Dunia. Merdeka. Sekian saja video kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar bawah. See you next time and